Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi. Bab 665 Kekalahan. Pria berkulit hitam kurus itu berhenti sejenak setelah mundur beberapa langkah dan kemudian menatap Eden di hadapannya dengan tatapan lemah. Pada saat ini, pria berkulit hitam kurus itu merasakan rasa sakit yang tajam di dadanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tinju Eden telah membuat dadanya hancur. Setelah melihat luka di A pria berkulit hitam kurus itu, semua penonton seketika terdiam. Wajah mereka terlihat sangat bingung saat menyaksikan bahwa tinju Eden barusan telah mematahkan tulang rusuk pria berkulit hitam kurus yang menjadi lawannya. Kekuatan Eden benar-benar luar biasa hingga bisa mematahkan tulang rusuk seseorang hanya dengan satu pukulan. Sebagai seorang master bela diri profesional, Eden tentu saja tetap bersikap sportif layaknya ksatria. Dia tahu bahwa pria kurus berkulit hitam itu saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus bertarung, jadi dia pun tidak terus menyerang. Kemudian dia bertanya kepada pria berkulit hitam dan kurus itu dengan nada yang sangat tenang, "Apa kamu mau lanjut?" Mendengar pertanyaan Eden, pria berkulit hitam kurus itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah sambil menggertakkan giginya, "Master Eden, Anda mengaku kalah." "Baiklah." Eden tersenyum ringan, lalu mengepalkan tinjunya pada pria berkulit hitam kurus itu dan berbalik menghadap Hadi. Hadi menoleh ke arah Edward yang saat ini terlihat sangat muram. "Pak Edward, kamu kalah lagi," ucapnya kemudian seraya tersenyum penuh kemenangan. Edward menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Ya, aku tahu. Jika kamu punya permintaan, katakan saja, aku pasti akan melakukannya." Hadi tersenyum, dan bertanya pada Edward, "Aku ingin kota terbaik dan pasar di Never Night City yang kamu kuasai di Provinsi Jawa Barat menjadi di bawah kendaliku. Bagaimana menurutmu? Apa kamu keberatan?" Setelah mendengar kata-kata Hadi, wajah Edward makin muram. Harus diketahui, pasar di Never Night City terkenal sangat kaya, dan dia bisa mendapatkan setidaknya 100 hingga 120 miliar setahun. Jika dia memberikannya kepada Hadi dengan cuma-cuma, itu sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi Edward juga tahu aturan main di arena tantangan, apalagi kali ini Johnson adalah wasitnya. Meskipun dia diberi 1000 keberanian, dia tidak akan berani menolak permintaan Hadi, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk kepada Hadi. Hadi tersenyum dengan lembut, dan berkata, "Pak Edward benar-benar keren." Edward ragu-ragu sejenak, lalu melambai pada pengawal di sampingnya. Pengawal itu buru-buru menyerahkan cek yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian Edward langsung menuliskan namanya setelah menerima cek itu, lalu menyerahkannya kepada Hadi. Hadi meminta sekretarisnya untuk mengambil cek itu tanpa melihatnya lagi. Cek tersebut bernilai 10 miliar, yang merupakan taruhan untuk setiap kompetisi. Yang kalah tidak hanya harus menyetujui permintaan dari pemenang, tetapi juga memberikan pemenang 10 miliar sebagai taruhan. Uang senilai 10 miliar memang bukan apa-apa bagi Edward, tetapi pasar di Never Night City benar-benar membuat pria itu tertekan. Tanpa tempat-tempat itu, Edward akan mendapatkan lebih sedikit uang setiap tahun dan akan menderita kerugian secara permanen. Awalnya Edward berniat untuk mengambil kembali sebagian tempatnya yang hilang dulu karena diambil Hadi melalui kompetisi arena tantangan sebelumnya. Namun di luar dugaan, dia tidak hanya gagal mengambil kembali tempat yang telah hilang sebelumnya, tetapi malah dia kehilangan lagi tempat yang lain. Tentu saja ini adalah hal yang sangat menyebalkan. Edward menoleh dan menatap ke arah pengawal di sampingnya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Di mana Master Zidane? Kenapa Master Zidane belum datang?" Untuk kompetisi arena tantangan kali ini, Edward tidak hanya menyewa pria kurus berkulit hitam dari Thailand tadi, tetapi juga menyewa seorang master seni bela diri yang lain, dan saat ini Edward menaruh semua harapannya pada master seni bela diri tersebut. "Saya belum bisa menghubungi Tuan Zidane. Tuan Zidane tidur di hotel tadi malam dengan kedua wanita itu, dan saya tidak tahu di mana mereka sekarang," jawab sang pengawal itu tanpa daya. Edward menggertakkan giginya dan berteriak dengan penuh amarah, "Aku sudah kalah seperti ini, dia masih bisa bermain-main dengan kedua wanita itu. Sialan, dia benar-benar tidak bisa diandalkan." Setelah ragu-ragu sejenak, pengawal itu kembali berkata dengan suara rendah, "Pak Edward, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Master Zidane suka bermain dengan wanita, dia sangat bisa diandalkan. Jika dia berjanji pada kita untuk datang,
maka dia pasti akan datang. Edward menghela napas tak berdaya. Pada saat ini, dia telah menaruh semua harapannya pada Master Zidan. Kuharap dia benar-benar akan datang dan tidak membuatku lebih malu lagi, tukas Edward dengan gusar. Karena Edward kalah dalam pertandingan pertama, semua bos besar lainnya di ruangan itu tahu bahwa Master yang disewa Edward telah terluka parah. Pada saat ini, Edward jelas bukanlah apa-apa di mata semua orang, dan mereka semua mulai menantang Edward. Jika Edward tidak bersedia bertarung melawan mereka, hal itu tentu akan sangat memalukan, karena banyak orang yang menonton. Jadi Edward hanya bisa setuju sambil menahan amarahnya, dan kemudian memilih untuk membiarkan pengawalnya bertarung. Pria berkulit hitam dan kurus bukanlah lawan dari seorang master sekelas Eden, apalagi pengawal Edward. Mereka jelas bukan lawan para master yang ada di sini, jadi dalam sekejap mata, Edward kalah dalam beberapa pertandingan. Wilayah di tangan Edward juga terus-menerus diberikan ke tangan orang lain. Selain itu dia masih harus mengeluarkan uang 10 miliar di setiap kompetisi. Edward kehilangan setidaknya 200 miliar dalam waktu kurang dari setengah jam. Edward menggertakkan giginya dan bergumam dengan suara rendah, "Jika kalian semua berani menggangguku, tunggu saja. Ketika Master Zidan datang, aku akan memenangkan kembali semua wilayah dan uangku ini." Setelah menantang Edward, semua orang tidak berniat untuk menantangnya lagi, karena bagaimanapun Edward adalah salah satu bos besar dari 4 provinsi, jadi mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Sementara itu, para bos besar yang pernah memiliki konflik dengan Hadi sebelumnya juga mulai berpikir untuk menantang Hadi lagi. Bagaimanapun, Hadi adalah orang yang paling kuat di antara para bos besar tersebut. Jika mereka bisa mengalahkan Hadi, maka mereka bisa meminta wilayah kekuasaan milik Hadi dimanapun yang mereka inginkan. Sementara Edward sekarang berada di akhir permainan. Bisnis dan wilayah di tangannya hampir hilang semua, jadi dia tidak mau membuang waktu untuk itu. Satu-satunya wanita di antara begitu banyak pria bertubuh besar menoleh dan bertanya dengan lembut kepada pria tua di belakangnya, "Paman, apakah kita akan menantang Hadi?" "Jika kita hanya menantang Hadi, saya cukup yakin kita bisa mengalahkan Eden. Namun saya khawatir jika kita mengalahkan Eden, Master di sebelah Yuda akan maju. Eden sama sekali tidak menakutkan, tetapi Master di sebelah Yuda adalah ahli bela diri yang sebenarnya. Saya khawatir saya bukan lawannya, jadi jangan ambil risiko, Nona." Setelah mendengar kata-kata pria tua barusan, wanita itu kemudian mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Hadi melihat bahwa tidak ada yang berani menantang dirinya untuk sementara waktu, dia mengambil inisiatif dan mulai menantang bos lain.